Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Eduson Sona Pendidikan. Melalui channel ini, kita akan belajar dan memulai perjalanan pendidikan bersama. Channel ini adalah wadah tempat kita untuk berbagi, belajar, dan tumbuh bersama-sama. Jadi, jika kalian suka hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan pengembangan diri, kalian berada di tempat yang tepat. Nah, untuk hari ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pemenuhan kebutuhan. Siapa sih di antara kita yang tidak tertarik untuk memahami bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan kita dengan lebih baik? Nah, mari kita simak bersama ya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan kita. Ketika kebutuhan kita terpenuhi, kita dapat hidup dengan lebih nyaman dan produktif. Tapi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidup, berkembang, dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini dapat bersifat fisik, psikologis, sosial, atau bahkan spiritual. Saat kita menyadari dan mampu memahami kebutuhan kita dapat lebih efektif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam kebutuhan, di mana kebutuhan itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kebutuhan menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut subjek, dan menurut waktunya. Nah, adik-adik pasti penasaran nih, apa sih maksud dari intensitas, sifat, subjek, dan waktu? Oke, gini-gini, saya akan jelaskan ya. Untuk yang pertama, yaitu kebutuhan menurut intensitasnya, yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Namun, kita bahas dulu ya tentang kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan esensial bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan individu. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian. Intensitas kebutuhan primer biasanya sangat tinggi karena ketidakpuasan terhadap kebutuhan ini dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup individu. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang berguna untuk menunjang kehidupan manusia sehari-hari. Contoh kebutuhan sekunder yaitu kendaraan pribadi, pendidikan, alat elektronik, dan perabotan rumah tangga. Intensitas kebutuhan sekunder bisa bervariasi tergantung pada keadaan individu dan lingkungan sosialnya. Mereka mungkin tidak memiliki urgensi yang sama seperti kebutuhan primer, tetapi tetap penting untuk kesejahteraan emosional dan psikologis individu. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berhubungan dengan gaya hidup dan status sosial. Biasanya berkaitan dengan kebutuhan akan prestasi, pengakuan, penghargaan, pengembangan diri, dan kontribusi sosial. Contoh kebutuhan tersier adalah perhiasan, mobil mewah, dan liburan ke luar negeri. Intensitas kebutuhan tersier bisa sangat bervariasi tergantung pada individu dan tahap kehidupan mereka. Bagi beberapa orang, kebutuhan ini mungkin menjadi fokus utama yang menggerakkan tindakan dan aspirasi mereka. Sementara untuk orang lain, mereka mungkin kurang mendesak atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Oke, penting untuk dicatat ya, bahwa kebutuhan dalam setiap kategori ini tidak selalu terpisah secara tegas, dan individu seringkali memiliki campuran kehidupan dari semua kategori ini, dalam berbagai tingkat intensitasnya. Selain itu, preferensi dan prioritas individu terhadap kebutuhan ini dapat berubah seiring waktu dan pengalaman hidup mereka. Yang kedua adalah kebutuhan menurut sifatnya yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu kebutuhan jasmani atau fisik dan kebutuhan rohani atau non-fisik. Oke, mari kita bahas masing-masing kategorinya ya. Kebutuhan jasmani atau fisik. Kebutuhan jasmani atau fisik adalah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fungsi tubuh dan kesejahteraan fisik individu. Ini termasuk hal-hal seperti makanan,
air, tempat tinggal, udara bersih, dan pakaian yang sesuai. Kebutuhan fisik ini esensial untuk kelangsungan hidup dan kesehatan fisik individu. Oke, berikut contoh-contoh kebutuhan jasmani. Yang pertama adalah kebutuhan akan makanan yang bergizi dan air bersih. Kebutuhan akan tidur yang cukup dan berkualitas. Kebutuhan akan udara bersih dan lingkungan yang sehat. Kebutuhan akan perlindungan fisik dari bahaya dan cedera. Yang kedua adalah kebutuhan rohani atau non-fisik. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan aspek non-fisik, psikologis atau spiritual individu. Ini mencakup aspek-aspek seperti emosi, kebahagiaan, makna hidup, hubungan sosial, pengembangan pribadi, dan pencapaian spiritual. Contoh kebutuhan rohani yaitu kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan afeksi dari orang lain. Kebutuhan akan rasa aman, kestabilan, dan ketenangan emosional. Kebutuhan akan memiliki hubungan yang bermakna dan intim dengan orang lain. Oke, jadi yang penting untuk diingat bahwa meskipun kebutuhan jasmani dan rohani seringkali dipisahkan secara konseptual, keduanya saling terkait dan mempengaruhi kesejahteraan individu secara keseluruhan. Keseimbangan yang baik antara memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani penting untuk mencapai kehidupan yang sehat, bahagia, dan bermakna. Yang ketiga yaitu kebutuhan menurut subjek yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Oke, mari kita bahas ya masing-masing kategorinya. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan individu itu sendiri, termasuk kebutuhan yang mempengaruhi kesejahteraan, kebahagiaan, dan perkembangan pribadinya. Kebutuhan ini dapat beragam dari individu ke individu, tergantung pada karakteristik, nilai-nilai, preferensi, dan keinginan unik masing-masing individu. Contoh kebutuhan individu. Kebutuhan akan makanan dan minuman yang sesuai dengan preferensi pribadi dan kesehatan individu. Kebutuhan akan pengembangan pribadi dan pencapaian tujuan individu, serta kebutuhan akan keselamatan pribadi dan perlindungan dari bahaya dan ancaman. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berkaitan dengan interaksi dan hubungan individu dengan masyarakat atau kelompok sosial di sekitarnya. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek-aspek seperti pengakuan sosial, afiliasi, komunikasi, dan integrasi sosial. Contoh kebutuhan sosial yaitu kebutuhan akan hubungan interpersonal yang bermakna, seperti persahabatan, cinta, dan keintiman. Yang kedua, kebutuhan akan keterlibatan dalam kelompok atau komunitas, seperti keluarga, teman, dan komunitas agama. Ketiga adalah kebutuhan akan komunikasi dan interaksi sosial untuk membangun hubungan dan memperkuat jaringan sosial. Jadi, penting ya untuk diingat bahwa kebutuhan individu dan sosial saling terkait dan sering saling mempengaruhi. Hubungan sosial yang sehat dan memuaskan seringkali berkontribusi pada kesejahteraan individu secara keseluruhan. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan individu dapat memperkuat hubungan sosial. Sebagian besar individu akan merasakan kombinasi dari kedua jenis kebutuhan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat yaitu kebutuhan menurut waktu yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini, dan kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan di masa depan. Oke, mari kita bahas masing-masing kategorinya ya. Kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi saat ini atau dalam waktu dekat. Ini termasuk kebutuhan yang langsung mempengaruhi kesejahteraan atau kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi agar individu dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan nyaman dan produktif. Contoh kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan akan makanan dan minuman untuk menghilangkan rasa lapar dan haus, kebutuhan akan tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk beristirahat, kebutuhan akan perawatan kesehatan saat sakit atau cedera. Yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan di masa depan.
Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang berkaitan dengan persiapan atau perencanaan untuk masa depan. Ini termasuk kebutuhan yang mungkin tidak mendesak untuk dipenuhi saat ini, tetapi penting untuk kesejahteraan dan kesuksesan di masa yang akan datang. Contoh kebutuhan akan datang. Kebutuhan akan tabungan dan investasi untuk keperluan pensiun atau keperluan mendadak di masa yang akan datang. Kebutuhan akan pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan karir di masa depan, serta kebutuhan akan asuransi untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko finansial yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi, penting ya untuk memperhatikan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan sekarang dengan kebutuhan yang akan datang. Meskipun penting untuk memprioritaskan kebutuhan sekarang untuk menjaga kesehatan saat ini, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan perencanaan atau persiapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, jadi adik-adik, kesimpulan dari materi tentang pemenuhan kebutuhan ini yaitu kebutuhan adalah hal yang penting. Kebutuhan merupakan faktor penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Kebutuhan mencakup berbagai aspek mulai dari fisik hingga psikologis. Dan pemenuhan kebutuhan ini menjadi prioritas dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Variasi dalam kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan yang unik berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang, nilai-nilai, pengalaman hidup, dan tujuan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kebutuhan seseorang dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Keterkaitan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Pemenuhan kebutuhan yang memadai merupakan faktor penting dalam mencapai kesejahteraan emosional dan psikologis. Ketika kebutuhan individu terpenuhi, individu cenderung merasa lebih bahagia, puas, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan antara kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Dalam pemenuhan kebutuhan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga melibatkan perencanaan dan persiapan untuk kebutuhan di masa depan. Keseimbangan antara memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang. Pentingnya kesadaran dan tanggung jawab. Dengan memahami dan menghormati kebutuhan orang lain, juga merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Kesadaran akan kebutuhan orang lain, serta tanggung jawab untuk berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah langkah penting menuju kesejahteraan bersama. Dengan memahami peran dan pentingnya memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat, dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan secara keseluruhan. Baiklah, itulah sedikit rangkuman mengenai pemenuhan kebutuhan, mulai dari pengertian kebutuhan, beberapa jenis kebutuhan beserta contohnya. Dengan memahami peran dan pentingnya pemenuhan kebutuhan, individu dan masyarakat dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan secara keseluruhan. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan baru dan berguna bagi kalian. Jangan lupa berikan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Dan mari kita terus belajar bersama melalui channel Eduzone ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.